Konsep yang kelima yaitu konsep Graphic User Interface atau GUI. Teman-teman di sini pasti punya komputer atau laptopnya masing-masing, dan pada layar desktop itu terdapat ikon-ikon. Nah, seperti yang bisa dilihat pada gambar di sini, ini merupakan ikon-ikon yang terdapat pada layar komputer atau laptop. Nah, ikon-ikon ini tentunya sangat memudahkan pekerjaan kita. Misalkan saat kita mau membuka Microsoft Word atau Microsoft Excel atau PowerPoint, kita tidak perlu mengetikkan sejumlah perintah, cukup mengklik ikon kotak berbentuk kertas dan terdapat huruf W dan X di atasnya, dan kita dapat langsung mengerjakan apapun yang kita inginkan di program tersebut. Nah, jadi ikon-ikon yang terdapat dalam desktop tersebut dikenal dengan nama Graphic User Interface. Lalu apa sih yang dimaksud dengan Graphic User Interface atau GUI ini? Jadi, Graphic User Interface adalah sistem antarmuka yang memungkinkan manusia berinteraksi dengan komputer melalui tampilan grafis. Bisa disimpulkan bahwa GUI merupakan antarmuka pada sistem operasi komputer yang menggunakan menu grafis. Berikut adalah kelebihan dari GUI. Yang pertama adalah desain yang menarik. Yang kedua, mempermudah interaksi pengguna dan komputer. Yang ketiga, mudah digunakan dan juga mudah untuk dipelajari. Bahasa pemrograman Java telah mendukung adanya pemrograman berbasis GUI atau Graphical User Interface. Kelas yang mempresentasikan GUI ini berada pada paket java.swing. Sebelum Swing, fitur GUI didukung oleh API Java yang disebut dengan Abstract Window Toolkit atau AWT. Abstract Window Toolkit ini merupakan library yang pertama kali dikenalkan oleh Java. Namun, Sun tidak merekomendasikan penggunaan komponen GUI dari Abstract Window Toolkit ini. Berikut adalah komponen dari Swing. Yang pertama ada top level container, yaitu merupakan kontainer dasar di mana komponen lainnya diletakkan. Top level container mengimplementasikan JFrame, GDialog, dan juga Applet. Yang kedua ada intermediate container, yaitu komponen perantara untuk peletakan komponen lain. Intermediate container mengimplementasikan gPanel, gscrollPane, gTabPane, gToolbar, dan gSplitPane. Yang ketiga ada atomic component, yaitu komponen yang memiliki fungsi spesifik dan menerima interaksi langsung dari pengguna. Pengimplementasiannya pada gbutton, gtextfile, glabel, gtextarea, dan lain sebagainya. Yang keempat ada layout manager, yaitu digunakan untuk mengatur tata letak dan posisi komponen dalam kontainer. Pengimplementasiannya pada border layout, grid back layout, flow layout, dan lain sebagainya. Pada top level container, komponen GUI akan ditampilkan dalam hierarki kontainer dan menjadikan top level container sebagai kontainer rootnya. Setiap komponen GUI hanya dapat dimuat pada satu level container, dan setiap top level container memiliki satu content pane yang berisi komponen-komponen GUI. Kelas JFrame merupakan top level container yang digunakan untuk menampung komponen pada aplikasi berbasis GUI. Java memiliki kelas yang mendukung pembuatan dan pengaturan frame. Kelas frame berada pada paket java x.swing.jframe. Kelas JFrame merupakan subclass dari java.awt.frame yang juga masih merupakan subclass dari java.awt.windows. Berikut penjelasan mengenai pemrograman java.swing pada GUI. Dalam perkembangannya, Java sudah mengembangkan berbagai macam komponen, dan yang terakhir diberi nama java.swing. Pertama, Java mengembangkan proyek yang diberi nama Java Foundation Classes. Dalam Java Foundation Classes yang pertama, Java mengeluarkan Abstract Window Toolkit. Setelah terus berkembang, Java mengeluarkan versi yang lebih baru yang diberi nama java.swing.
Jendela atau window merupakan komponen utama sebuah aplikasi GUI. Di dalam jendela atau window, kita memasukkan berbagai macam komponen seperti button, teks, combo box, dan lainnya. Jendela pada pemrograman Swing dapat dibuat dengan G-Frame dengan menggunakan dua metode, yaitu hardcoding dan drag and drop. Berikut adalah komponen dalam G-Frame yang akan saya bahas satu-satu. Yang pertama ada label. Label berfungsi untuk menuliskan sesuatu di frame yang kita buat. Nama defaultnya adalah glabel. Yang kedua ada button. Button digunakan untuk mengeksekusi sebuah perintah. Jika button dipencet, maka proses akan berjalan. Nama defaultnya adalah gbutton. Yang ketiga ada text file. Text file merupakan salah satu cara untuk mengisikan suatu inputan dalam program. Nama defaultnya adalah gTextFile. Yang keempat ada text area. Text area digunakan untuk menampilkan hasil output dari program. Nama defaultnya adalah gTextArea. Yang kelima ada combo box. Combo box merupakan salah satu cara inputan juga. Jika combo box dipencet, maka akan keluar berbagai pilihan untuk diproses. Nama defaultnya gComboBox. Yang terakhir, yang keenam ada radio button. Radio button juga salah satu cara inputan dalam program, tetapi dalam penggunaannya berbeda dengan combo box. Radio button digunakan jika pilihan yang disediakan sedikit, maka akan lebih efektif jika menggunakan radio button. Berbeda dengan combo box yang harus diklik 2 kali untuk memilih. Radio button cukup sekali pilihan dan hanya boleh satu pilihan yang dipilih. Maka digunakan radio button group agar hanya satu yang bisa dipilih. Nama defaultnya adalah gRadio button. Yang terakhir ada checkbox. Checkbox merupakan salah satu cara inputan yang mirip dengan radio button, tetapi checkbox memperbolehkan user untuk memilih lebih dari satu pilihan. Jadi, checkbox digunakan untuk menjawab pertanyaan yang memperbolehkan lebih dari satu jawaban. Nama defaultnya adalah gCheckbox. Membuat jendela atau window dengan drag and drop. Teknik ini lebih mudah daripada hardcoding karena kita hanya perlu melakukan drag dan drop saja. Yang pertama, buat gFrame from baru di dalam package yang sudah dibuat, kemudian diberi nama. Di sini saya sudah membuat package dengan nama jendela, dan untuk gFrame-nya saya beri nama about window. Kemudian tambahkan sebuah label dengan cara menarik label daripada palette ke dalam jendela atau from. Kemudian di sini juga ada properties untuk mengubah teks sesuai yang kita inginkan. Karena drag and drop, jadi kita bisa mengatur properti gFrom dengan mudah sesuai yang kita mau. Jadi di sini sudah saya atur. Di sini saya menambahkan beberapa komponen seperti glabel dan gTextArea. Karena drag and drop, jadi kita bisa mengatur gFrom sesuai yang kita mau. Di sini sudah saya atur. Saya menambahkan komponen yaitu gTextArea. Kemudian setelah hasilnya saya running, akan menjadi seperti ini. Kemudian kita akan melihat search kode dengan cara mengklik search pada di samping design. Jadi di sini kodenya itu hampir sama seperti kode jika kita menggunakan teknik hard coding. Namun metode drag and drop ini kodenya lebih lengkap. Selanjutnya ada event. Event adalah suatu aksi yang dilakukan user saat user menggunakan perangkat input atau output seperti keyboard atau mouse. Setiap objek komponen GUI dapat merespon event sehingga komponen tersebut dapat melakukan aksi ketika terjadi suatu event. Berikut adalah macam-macam event yang sering digunakan di dalam graphic user interface. Ada tipe event listener, itu action listener, window, mouse motion, komponen, focus, key, dan list selection listener. Kemudian contoh menggunakan event. Di sini saya menggunakan program yang sebelumnya saya buat. Kemudian saya menambahkan button
di sini dengan nama exit. Kemudian klik kanan pada button exit, pilih events, action, dan action performer. Kemudian otomatis akan langsung mengarahkan pada source code di sini, dan kita tinggal memasukkan kode this.dispose. Artinya ketika kita merunning program dan kita menekan button exit, maka program akan berhenti atau menutup JFrog. Jadi itulah cara untuk menggunakan event pada jendela atau window. Sebenarnya ada banyak lagi fungsi-fungsi yang kita bisa tambahkan pada JFrog, serta event-event yang bisa kita tambahkan pada source code.